A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah di Ramadan ke-13 Pak Ustadz ya. 13. Masya Allah, alhamdulillah gak kerasa udah mau pertengahan aja nih Ramadan nih. Nih alhamdulillah di sini di studio sudah datang ibu-ibu dan bapak dari Tangerang nih, Masya Allah. Coba saya mau tanya sebentar, ibu-ibu sama bapak suka iri-irian gak Bu sama tetangga atau sama temen Bu? Enggak salah. Biasanya yang suka ngiri suaminya apa istrinya? Hah? Di sini ada yang bawa suami nggak? Angkat tangan yang bawa suami. Coba saya tanya yang bawa suami. Ibu namanya siapa? Ibu Maria. Ibu Maria dari mana? Dari Cisoka, Tangerang. Ibu Maria, ibu sama suami yang suka ngomongin tetangga, ngiri-ngiri tetangga punya ini punya itu siapa? Masa? Coba kalau tetangga udah gak ketahuan kerjaannya tiba-tiba beli mobil baru, ngiri gak Bu? Enggak dong. Enggak. Masa enggaknya tadi gimana? Enggak. Ketahuan banget ya, padahal jutek banget orangnya. Ini. Bu, siapa tetangga ibu paling sukses? Sama aja. Iya. Oh berarti sudah iri. Gak ada. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong buat ibu. Terima kasih banyak udah datang ke sini. Di hari ini kita bahas ya, biasanya udah mau mendekati lebaran gini ada tetangga yang udah beli baju baru, beli motor baru, beli apa baru, rumahnya udah dicat, bikin iri aja. Nih, hari ini kita bahas temanya adalah pasanganku mudah iri hati. Tuh 2, 3. Pasanganku mudah iri hati. Kadang suami yang suka ngiri, kadang istri yang suka ngiri, kita nggak pernah tahu. Kadang-kadang orangnya nggak mau ngaku, itu masalahnya. Nah sekarang nih kita coba cari tahu dulu nih. Ustadz Maulana mau izin Pak Ustadz, tepuk tangan Ustadz Maulana. Iya. Pak Ustadz, ya. Ini kan kalau mendekati lebaran gini kan banyak orang yang sudah mulai menampakkan kalau dia tuh kayaknya beli sesuatu, belanja sesuatu. Wajar gak sih Pak Ustadz jika seseorang pasangan suami istri ini mudah iri hati gitu loh, iri hati. Entah suaminya yang ngiri sama yang lain atau istrinya ngiri sama tetangganya. Mohon izin Pak Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di puasa yang ke-13 ini semalam kita menjalankan ibadah menghidupkan malam 13 Ramadan. Barang siapa yang menghidupkan malam ke-13 Ramadan maka terhindar dari segala yang menakutkan, mulai dari mati, kuburan, kebangkitan pada mahsyar, timbangan, pembagian catatan amal dan titian siratal mustaqim. 7 rintangan inilah yang membuat orang sama-sama semua pada takut, dan mudah-mudahan kita tidak ada rasa takut karena dimudahkan oleh Allah. Dan pada hari ini kita membahas tentang iri hati. Meskipun iri hati itu kesannya buruk, ternyata ada pun iri hati yang sebenarnya ada bagus. Iri hati akan kebaikan dalam al ibadah. Kenapa dia bisa, saya tidak? Iri hati dalam bersedekah amal ibadah berupa perbuatannya, semoga aku bisa seperti dia, itu bagus. Pertanyaannya, kenapa bisa? Wajar nggak kalau orang iri hati? Ada 7 penyebab orang iri hati itu sebenarnya. Yang pertama, adanya perasaan permusuhan dan kebencian. Ketika ada perasaan permusuhan dan kebencian, maka mau tidak mau, maka timbullah emosi, timbullah kebencian yang melahirkan iri hati kepada sesamanya. Baik itu suami maupun istri kepada orang-orang di sekitarnya. Kemudian merasa dirinya mulia. Ketika orang merasa dirinya mulia, maka yang lain ketika akan beranjak untuk naik jadi kemulia, dia timbul sesuatu yang enggak ridho kalau orang dapat juga seperti kemuliaan yang dia dapatkan seperti dia. Merasa tidak mau disaingi, apalagi timbul kesombongan atau takabur sehingga menyebabkan tidak mau menerima kebaikan yang didapatkan oleh orang lain, sehingga kenapa? Dia tidak mau tersaingi, apalagi yang namanya ujub. Ujub itu bahaya. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak ada perasaan kita seperti itu. Akhirnya ketakutan itu terlepas dari adanya sesuatu yang dalam artian tujuannya menyebabkan dia menghambakan dirinya. Hati-hati ya.
Ketika manusia sudah menjadikan dirinya seperti itu, maka bahaya yang menyangkut padanya berupa iri hati itu akan timbul. Padahal sebaiknya kita harus bersyukur ketika orang-orang di sekitar kita mendapatkan kelebihan. Betul Pak Ustaz. Apalagi ini kita kan bersaing dalam baca Quran. Sudah juz berapa? Saya sudah juz, alhamdulillah masuk mau 28 Pak Ustaz. Bagus. Maaf ya Pak Ustaz, saya duluan nyusul. Tepuk tangan dulu dong Pak Ustaz Maulana. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Alhamdulillah. Di awal tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Ustaz Maulana berbicara tentang kenapa sih manusia itu suka iri, kenapa sih pasangan suka iri sama yang lain. Nih hari ini kita kenalin juga nih, alhamdulillah di studio kita kedatangan ada bintang tamu, ada Baby Z. Tepuk tangan dulu buat Baby Z. Assalamualaikum. Baby Z sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana job di bulan Ramadan nih? Kayaknya lumayan ya, alhamdulillah ya. Kalau untuk off air sendiri nggak ada, tapi alhamdulillah jadi bintang tamu acara-acara TV masih ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih, sekarang kita ngomongin bicara masalah pasangan yang suka iri hati nih ya. Kalau menurut Baby nih, kenapa sih kok ada pasangan yang suka iri hati itu, apa permasalahannya sih sebenarnya? Atau suami istri lah bicaranya ya? Kalau pasangan suami istri itu iri hati, menurut Baby itu pergaulan ya. Oh, karena pergaulan. Misalnya si istri punya teman-teman arisan, yang satu bawa tas Hermes, yang ini bawa masih tas Gucci. Terus suaminya jam baru hari ini pakai jam yang ini jam gitu. mahal-mahal semua jam mahal-mahal, gitu ya. Jadi hari ini besok pengen pakai ini. Jadi itu sih yang membuat iri hati ya. Jadi tadinya dia nggak mau show off, jadi show off. Karena gitu. pergaulan. Jadi gara-gara pergaulan ini iya. mempengaruhi suami atau istri ini saling iri hati sama yang lain. Si ini udah bisa beli ini, saya belum. Akhirnya korupsi. Serem, nauzubillah, astagfirullahaladzim. Baby, terima kasih banyak Baby udah mampir ke sini. Tepuk tangan dong buat Baby Z dong. Alhamdulillah nih banyak emang berkuasa. Waalaikumsalam. Gelap amat studio ini. Gelap amat. Itu lu ngapain? Aduh, orang masih gelap pakai kacamata hitam. Orang kaya. Orang kaya pakai. Nggak tahu kacamata bekas siapa? Emang kacamata siapa? John Lennon. Oh, kacamata John Lennon. Iya dong. Nih. Berubah. Ini yang dipakai Elton John. Oh, ini kacamata Elton John. Iya, keren nggak baju gua? Keren dari mana coba? Jangan ikut-ikutan. Lagi nyombong nih. Iya. Nyombong Nih, bilang. baju yang dipakai sama John Travolta. Oh, ini baju. Iya. Wih, hebat. Ada lagi dalamnya. Enggak, Buat kemeja. kamu. Alhamdulillah, makasih. Habis kemeja jaket. Jaket. Yang dipakai Valentino Rossi. Oh ini Pak, main balap Iya. balap motor. Kondangan. Valentino Rossi kondangan. Allah, ada lagi dalamnya. Orang kaya. Oh iya Pak. Ini mau? Iya buat kamu aja. Alhamdulillah, baju baru. Nih baju bekas dipakai vokalis. Vokalis siapa nih? Warnanya dong. Ungu ya, band ungu ya. Kangen band. Oh, kirain deh. Vokalis ungu, warnanya kan ungu. Waduh, banyak amat ya. Orang Masih ada lagi nih. Kamu. ngapa? Yang ini? Ini orang kaya. Jangan. Ini boleh dikasih. Kirain masih ada lagi. Jangan Ini terakhir. dong. Jangan ikuti kamu. Oh, iya, benar. Saya hari ini lagi menyombongkan. Iya. Jangan percaya Kenapa gitu. emang? Ini baju 2 tahun yang lalu udah saya pakai sebenarnya. Iya, kalau soal baju gini mah saya lebih bagus. Saya bisa lebih bagus daripada ini. Oh, dia pakai John Lennon, Iya. kacamata John Lennon. Antum? Saya pakai kacamata Stephen Wonder. Stephen Wonder. Apaan tuh? Siapa tuh? Siapa? Stevie Wonder. Loh, kalau di sini Stephen. Oh iya. Iya. Serah dia dah. Stevie Wonder kacamata. Pengen kayak saya ya. Sorry, kalau yang gitu mah gua mah bisa. Nggak usah, lu mah levelnya jauh. Ini ngapain sih pada main sombong-sombongan, heran deh. Enggak, makanya si AA juga sih iri banget, nggak boleh, akan membakarkan pahala. Tuh. Nggak boleh. Ini lagi nyari keuntungan Ya, setiap enggak, dari maksudnya kan orang. alhamdulillah baju baru. Alhamdulillah. Ngapa joget-joget kayak gua lu? Sebentar. Gini. Ini kalian bertiga ya, nggak boleh main saling sombong-sombongan, nggak boleh begitu. Sebentar, saya panggil teman saya aja biar ngejelasin. Ustadz Kasif, mohon izin Ustadz Kasif, sini sebentar. Aduh, ini lihat Ini Tito. yang mulai nih. Kan? Yang mulai dia nih. Ini nih Yang Ustadz mulai Kasif nih. dia. Ini masa dari tadi nyombong-nyombongin, main sombong-sombongan. Yang ini bajunya mahal-mahal, Dia punya ini punya itu. pengen. Yang ini juga mau nyombong-nyombong. Saya bisa lebih Ini baik gimana daripada sih dia kok. di bulan puasa makanya begini? Tadi kan kata Ajigo.
Ade. Ade. Kacamata John Lennon tapi yang John pakai mukanya Jontor. Bisa puasa, ayo nggak boleh dosa ya nggak boleh menyakiti perasaan muslim ya nggak Iya, boleh dosa ayo. Ustaz maaf. Ya Allah. Yang jontor Ini- bukan muka, gigi. Terus gimana jadinya gimana Ustadz nih? Kok ada yang banyak yang kena ini ya? Ngomongin jontor. Untung saya tidak maju. Ya, Terus gimana Ustadz? penyakit iri hati adalah penyakit hati. Kan Agim ngomong gimana Agim? Jimmy. hati. Jagalah Jagalah hati. Belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam mimi susu. Oh iya juga Lagunya. sih. Iya juga sih. Kayak gitu. Ini nih. Jagalah hati Ustaz. ya, masa nggak bisa ngelanjutin? Oh bisa. Ini nih ngegangguin nih. Pakai musang nggak? Musik. Iya. Ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Iya. Pokoknya intinya nggak boleh kita main sombong-sombongan. Ya Ustadz ya. Bener ya. Ini kalau sombong-sombongan begini nanti akibatnya apa Ustadz? Ya, ketika nanti kita meninggal dunia dan menghadapi hari kiamat, kita yang akan Allah Subhanahu wa taala selamatkan hanya mereka yang hatinya selamat dan bersih. Iya, Allah berfirman, astagfirullah. "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari itu enggak manfaat harta kita, enggak manfaat anak kita, yang bermanfaat adalah mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Aduh Dan tuh. sifat iri hati ini Tapi- bisa mengotori hati. Kalau yang nyombongin dosa nggak? Dosa. Makanya gini, kalau ada orang kelebihannya tetap kismet. Oke, semuanya tahan dulu. Masya Allah luar biasa ya. Hari ini pembahasan ini buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Jangan kemana-mana, nanti kita akan bahas tentang tema kita hari ini, pasanganku muda iri hati. Dan nanti di segmen Yuk Baca Al-Quran, kita akan melanjutkan membacaan surah Al-Baqarah kita di ayat 238 sampai dengan 242 di segmen 3. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu penampilan dari Nas Indonesia yang akan membawakan sebuah lagu yang diangkat dari hadis Rasulullah SAW. Silakan teman-teman Nas. Tak ada iri kecuali ada dua perkara. Banyak harta dan berguna untuk agama, bijak banyak ilmu, melaksanakan dan mengajarkan. Lihatlah ke atas pada kebaikan, bersyukurlah pada apa yang telah diberikan. Lihatlah ke atas pada kebaikan, bersyukurlah pada apa yang telah diberikan. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah kembali lagi di Islam itu Indah buat jamaah yang di rumah, yang baru bergabung, yang baru selesai sholat subuh dari masjid nih. Alhamdulillah tema kita hari ini adalah pasanganku mudah iri hati. Dan hari ini kita kedatangan rame banget di studio. Di sebelah kanan saya ada Ade Jigo, AA Jigo, ada juga Abu Kipsmai. Tepuk tangan dulu dong Bu. Bapak-bapak. Di sebelah kiri saya juga ada Baby Z. Tepuk tangan juga dong buat Baby Z. Ini Masya Allah ya. Tadi sudah dijelaskan awal-awal oleh Ustadz Maulana tentang bicara masalah pasangan yang mudah iri hati dikarenakan permasalahannya apa saja tadi. Salah satunya adalah berbicara masalah apa Pak Ustadz? Ada yang namanya merasa dirinya sombong, Merasa dirinya lebih bagus. betul. Nah sekarang nih kita lanjutkan lagi nih. Berbicara hal-hal apa saja yang menyebabkan seorang pasangan mudah iri terhadap orang lain. Apa sih penyebabnya? Kalau gitu langsung aja kita panggil Ustadz Kasif here. Tepuk tangan buat Ustadz Kasif. Silakan Ustadz. Terima kasih Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina, sayyidina Muhammadin. Siapa yang mau utangnya lunas? Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa orang bisa jadi iri hati?
penyakit iri hati itu hinggap di hati seseorang? Penyebabnya ialah yang pertama kali punya sifat iri hati adalah syaitan. Siapa Bu? Siapa Pak? Kenapa ngomong syaitannya ke sini? Syaitan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari tanah, kemudian jin dari api, apa yang dikatakan syaitan? Ana khairum minhu. Ya Allah, saya ini lebih baik daripada Adam. Akhirnya dia nggak mau sujud. Akhirnya aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan syaitan sebagai orang-orang yang masuk neraka. Na'udzubillahi min. Awalnya iri hati. Makanya iri hati ini bahaya apa enggak? Bahaya. Jadi yang menyebabkan orang bisa iri hati adalah dia mudah terpancing oleh rayuan syaitan. Sehingga apa? Seorang mukmin, seorang muslim dia harus sering-sering ta'awudz. Baca a'udzubillahi minasy syaitan ketika terhinggapi rasa iri hati. Dan kalau kita pengen tahu kenapa kita bisa iri hati, ciri-cirinya SMS. Apa itu SMS? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Inilah yang bisa menyebabkan kita bisa jadi iri hati. Ngelihat tetangga punya mobil baru, kita yang meriang. Punya tetangga naik jabatan, kita masuk ruang ICU. Punya tetangga dapat anak lagi, kita meninggal dunia. Menyusahkan diri sendiri. Dan orang yang iri hati ini dari mukanya nggak enak dilihat. Dari tutur bahasanya orang yang iri hati itu selalu ingin menjelekkan orang yang diiriin. Selalu ingin menghinakan orang yang dijelekin. Maka inilah yang bisa menyebabkan kita terhinggap rasa iri hati. Dan na'udzubillah min dzalik. Rasulullah bersabda, iyyakum wal hasad, fa innal hasad ta'kulul hasanat kama ya'kulul hatabun nar. Jauhilah dari kalian sifat iri hati. Kenapa? Karena iri hati ini bisa menghabiskan, membakar kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Na'udzubillahi min. Ibu punya rumah, udah bangun capek-capek, rumahnya kebakar. Sayang apa enggak? Begitupun kita udah capek-capek puasa bulan suci Ramadan, baca Quran, apalagi sedekah. Gara-gara iri hati, amal kita kebakar sedikit demi sedikit. Akhirnya di hadapan Allah nggak punya lagi kebaikan. Gara-gara punya sifat iri hati. Masya Allah, jadi benar-benar bahaya banget ya Ustadz ya. Kalau kita berbicara tentang iri hati ini, kalau kita puasa di bulan Ramadan, selama bulan Ramadan kita begitu terus, akhirnya sia-sia semua apa yang kita jalani di bulan Ramadan ini. Padahal pahalanya berlipat-lipat ini, Masya Allah. Makanya kan kita disunnahkan sebelum tidur baca surat Al-Falaq. Supaya kita terhindar dari orang yang iri sama kita. Kita aja nggak mau orang iri sama kita. Bener. Maka kita pun harus menjauhkan sifat iri. Ya Dan Allah, sifat iri ini ke semua orang, termasuk ustadz pun bisa punya namanya sifat iri hati. Makanya ketika kita menunjuk orang iri, sesungguhnya diri inilah yang lebih banyak irinya. Maka sama-sama kita memperbaiki diri, belajar, dan insya Allah melalui Islam itu indah hari ini kita Allah Subhanahu wa taala hilangkan dari sifat. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan buat Ustadz Kasyif. Terima kasih banyak Ustadz Kasyif. Ini Masya Allah luar biasa nih, bagus banget nih hari ini pembahasannya. Saya mau kasih kesempatan dulu sama Baby Z. Mungkin ada yang mau ditanyain Baby, silahkan. Jadi begini Bang, saya Baby Z. Saya mau nanya dong. Saya mau nanya duluan. Mulai iri nih. Kan ladies first. Jadi begini. Ladies itu ladies. Iya, pokoknya ini masih menyangkut paut dengan tema kita. Iri hati. Iri hati. Ini ada tetangga saya. Ini saya lihat bapaknya udah hilang sifat irinya. Oke. Ibunya sudah hilang sifat irinya. Terus masalahnya di mana dong? Anaknya sekarang iri. Oh, anaknya iri. Ngelihat tetangganya beli baju baru. Anaknya komplain, rewel, bawel. Ayah, aku minta beli baju baru. Nah, terus bundanya marah dong. Beliin dong ya. Kan kita belum, masih jauh lebarannya. Terus tiba-tiba si ayahnya bilang, udah bunda, tenang, nanti kita jahit katanya. Oh, selesai dong masalahnya. Iya, jahitin baju kan? Jahitin mulutnya biar diem kan. Oke, mau dijahit. Itu gimana Pak Ustadz? Itu kan masalahnya tentang anak. Jadi orang tua udah gak iri, tapi anaknya gimana nih Pak Ustadz Maulana? Silakan, mohon izin. Ya gini, jangan memperkenalkan banyak warna kepada anak dalam artian bajunya diseragamkan, dan jangan keseringan selalu anak itu dibawa ke pasar. Kalau ke pasar selalu anak yang nganter. Dalam mendidik anak itu tahap-tahap demi tahap ini tetap dijalankan. Mohon maaf kalau menghadapi orang yang iri hati, apalagi anak kecil, diberikan penjelasan. Karena anak tidak berdosa tapi bersalah. Bersalah. Makanya dituntun anak itu, diarahkan anak itu
dengan cara apa? Memberikan pengertian. Coba nih, kalau permasalahan lain seandainya Ustadz Syam nih, Ustadz Syam mohon maaf sebelumnya ya. Biasanya kan Ustadz Syam kan bersaudara nih. Betul. Suka dibanding-bandingkan nggak sama orang tua? Ini lebih pinter, ini kok kamu nggak kayak dia, kamu kok nggak kayak... Ini gimana nih coba? Perasaannya gitu Perasaannya, kan. atau mungkin bisa dijelaskan nih? Merasa bahwasanya dibanding-bandingkan sama orang tua itu pasti gitu kan. Selalu ngerasa, apalagi dulu adik aku tuh Salahuddin Nur itu hafalannya lebih cepet gitu kan. Lebih cepet ngafalnya, Berarti dia lebih pinter katanya? Lebih pinter emang. Ngakuin akhirnya. Lebih ganteng lagi gitu kan. Iya, ya Allah. Akhirnya merasa dibanding-bandingkan. Tapi lama-kelamaan kita bakalan ngerti. Sebagai anak kita akan ngerti bahwasanya sebenarnya inilah orang tua dalam hal mendidik anaknya. Sebenarnya memotivasi. Nah, tapi mohon izin kepada ayah, bunda, kepada abi, umi dimanapun berada, jangan pernah memperlihatkan kepada kami anak-anak kalian bahwa kalian lebih sayang terhadap saudara kami, karena pasti ada timbul iri hati dalam hati kami. Iya, Masya Allah, terima kasih banyak Adi Jigo, pertanyaannya bagus banget. Tepuk tangan dulu dong buat bintang tamu kita ini, Masya Allah nih. Kalau gitu langsung aja kita lanjutkan lagi, masih di tema kita ini bicara masalah pasangan iri hati nih. Ciri-ciri pasangan yang mudah iri hati terhadap orang lain seperti apa sih? Kadang-kadang kita suka nggak sadar ya Bu ya. Ya Pak ya, bener nggak? Kalau gitu langsung aja Ustadz Syam tolong dijelaskan, mohon izin waktunya. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di dalam surah Yusuf ayat 4 sampai dengan ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان لكم عدو مبين. Nabi Yusuf curhat sama ayahnya. Ya ayahku, aku melihat ini di mimpiku. Melihat sesuatu yang sangat indah di dalam mimpiku, bulan bintang bersujud kepadaku. Kata ayah Nabi Yusuf, jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu, nanti saudara-saudaramu menjadi iri kepadamu, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Artinya apa? Setiap manusia ada kecenderungan sifat iri di dalam hatinya. Semua manusia ada kecenderungan sifat iri di dalam hatinya. Lalu kalau kita berbicara ciri-ciri yang mudah iri hati terhadap orang lain, yang pertama adalah selalu kepo. Ibu tahu kepo Bu? Apa? Pengen tahu aja, selalu mau tahu urusan orang. Seakan-akan tuh dia punya TV 24 jam yang menyiarkan isinya TV-nya tuh tetangganya aja terus. Isi TV-nya itu tetangganya aja terus. Itu ciri-ciri yang pertama. Yang kedua, ciri-cirinya selalu ngerasa. Selalu ngerasa. Orang posting apa yang tersinggung siapa? Kita posting, misalnya kita posting di Instagram gitu ya. Kita posting sesuatu dakwah, tentang dakwah. Dia selalu ngerasa, saya lagi yang disinggung nih. Saya lagi yang disinggung nih. Selalu ngerasa disinggung. Ibu-ibu ikut pengajian misalnya. Ikut pengajian selalu ngerasa, males banget deh ikut pengajian ustadz itu. Selalu aja singgung saya ini. Alhamdulillah kalau ibu-ibu tersinggung. Berarti ada kesadaran di dalam dirinya. Nah ini ada ciri-ciri orang yang merasa iri hati. Kemudian tadi yang disebutkan oleh guru kita Ustadz Kasif. Bahwasanya ciri-ciri orang yang iri hati adalah dia senang melihat orang susah. Kemudian dia susah melihat orang senang. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ingat, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari orang yang iri ketika mereka iri. 2 kali Allah katakan orang yang iri ketika mereka iri hati. Jadi belum tentu orang yang iri ini selalu iri hati. Tidak. Tapi ketika mereka iri, ketika mereka hasad, maka pada saat itulah mereka berbahaya kepada kita. Ingat ciri-ciri orang yang iri hati, ciri-ciri pasangan yang mudah iri hati. Ini hati-hati Bu ya.
dengerin ini ciri-ciri pasangan yang iri hati. Langsung berkata dalam hatinya, wah suamiku banget ini. Jangan Bu ya, lebih baik kita bercermin. Atau kita katakan, wah suaminya tetanggaku banget ini. Emang gitu dia istrinya. Jangan. Kenapa? Lebih baik kita mencari kekurangan diri sendiri daripada kita mencari kekurangan orang lain. Karena betapa banyak orang tidak sadar hanya menghitung apa yang didapati orang, tapi tidak pernah menghitung apa yang sudah dia dapatkan. Justru dia mencari apa yang belum dia dapatkan. Makanya satu kunci untuk orang yang senantiasa ada irinya adalah tanamkan rasa syukur. Jadi kurang bersyukur orang yang suka iri ini. Nauzubillah, nauzubillah. Jadi insya Allah kalau kita pintar bersyukur, insya Allah nggak ada rasa iri sama yang lain. Nah amin amin ya robbal alamin. Yuk kita sama-sama belajar nih buat jamaah yang di rumah. Jangan kemana, setelah ini masih ada tausiah dari para narasumber kita mengenai tema kita hari ini, pasanganku mudah iri hati. Dan kita juga akan melanjutkan membaca ayat suci Al-Quran kita. Jadi langsung aja diambil Al-Qurannya, disiapkan. Surah Al-Baqarah ayat 238 sampai dengan 239. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Lihatlah ke atas pada kebaikan. Kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah pasanganku mudah iri hati. Nah sekarang kita cari tahu juga nih mungkin kerugian-kerugian apa saja yang didapat bagi pasangan yang mudah iri hati. Ini supaya kita terjaga dan tidak termasuk orang-orang seperti itu. Mungkin langsung aja kita panggil Ustadz Kasif. Mohon izin waktunya, silakan Ustadz. Ya, kerugian apa saja yang didapat bagi mereka yang punya sifat iri hati, baik itu suami maupun istri. Yang pertama tadi kita sudah bahas, iri hati bisa membakar kebaikan kita, sebagaimana api bisa membakar kayu sehingga habis gosong, bagaikan debu berterbangan. Yang kedua, orang yang punya sifat iri hati bisa menghalangi dia untuk masuk surga. Na'udzubillah min. Pengen masuk surga enggak? Pengen masuk surga? Kalau pengen masuk surga, kita harus menjauhkan sifat iri hati dalam diri kita. Karena dulu pernah kejadian di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang masuk ke dalam masjid dengan air wudhu yang masih basah di wajahnya dia. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Hada min ahlil jannah." Orang ini adalah penghuni surga. Para sahabat semuanya kaget. Kok Rasulullah, ini sahabat baru datang, Rasul bilang dia masuk surga. Akhirnya seorang sahabat yang bernama Amr bin As, dia penasaran. Akhirnya dia deketin sahabat ini yang dikatakan masuk surga oleh Rasulullah SAW. Dibilang, sahabatku, aku lagi ribut nih sama orang tuaku. Amr bin As ngebohong. Tapi ngebohongnya demi kebaikan. Saya kepengen nginep di rumah kamu 3 hari, boleh nggak? Padahal dia pengen cari tahu kenapa nih orang bisa masuk surga. Akhirnya dia nginep di rumahnya nih sahabat yang dijanjikan masuk surga. Hari pertama dilihat sholat sunnah tahajud, enggak. Sedekahnya juga biasa-biasa aja. Kayaknya Amr bin As merasa diri dia lebih hebat daripada orang yang dijanjikan surga ini. Hari kedua dilihat juga biasa-biasa aja. Sholat cuma 5 waktu aja yang wajib. Hari ketiga pun begitu. Ketika hari ketiga udah selesai, Amr bin As ngomong, "Akhi, saudaraku, kenapa sih engkau ini saya lihat ibadahnya biasa-biasa aja. Tapi kenapa Rasulullah jamin engkau masuk surga?" Apa jawaban dia? Jawaban dia, wah bisa jadi saya ini kalau mau tidur, sebelum saya tidur saya selalu menghilangkan iri hati dari saudara saya sesama muslim. Dia nggak punya iri hati sesama muslim. Amr bin As bilang, oh karena sifatmu ini engkau masuk surga. Subhanallah, dan engkau lebih mulia dari saya. Allahu Akbar. Ketika kita mampu menghilangkan iri hati dari kita, maka kita akan mempermudah jalan kita masuk surga. Tapi sebaliknya, ketika masih terhinggap iri hati dalam diri kita, maka na'udzubillah akan mempersulit jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Setuju enggak, Bu? Sepakat? Sepakat apa sepakat? Nih bu-ibunya, Bu udah sahur belum sih? Kok lemes bener? Sahurnya jam 1. Jadi insya Allah, bagaimana caranya kita agar bisa menghilangkan diri dari sifat iri hati? Kita harus tahu tujuan hidup kita akhirat bukan dunia. Bayangin
Kalau orang punya sifat iri hati bagaikan dia mengganjal batu di hatinya. Astagfirullah. Ibu-ibu kalau bawa tas ada batunya berat nggak? Berat bener. Orang yang iri hati itu berat. Ketemu orang yang diiriin, mau sholat cari tempat yang lain. Hidupnya menderita, masuk lift. Gara-gara ada orang yang diiriin, dia nggak jadi naik. Intinya dunia itu jadi sempit akhirnya ya. Nauzubillah, Betul, nauzubillah. Terima kasih banyak Ustadz Kasif. Tepuk tangan sekali lagi buat Ustadz Kasif. Bu, mau nggak hidupnya jadi sempit, Bu? Nggak mau kan? Enaknya kalau kemana-mana tuh kita kayaknya banyak teman, banyak yang nyapa. Seneng nggak kalau kayak gitu, Bu? Makanya kita nggak boleh iri-irian. Nih Masya Allah di pelajaran luar biasa nih. Kalau tadi kita sudah mendengarkan tausiah, sekarang kita belajar dari kisah hikmah nih. Ada nggak kisah hikmah yang kira-kira berkaitan dengan tema kita hari ini? Ustadz Maulana, mohon izin waktunya. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Makasih banyak. Kisah ini saya ambil dari kisah istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki istri Siti Sarah yang lambat punya anak dan akhirnya punya anak namanya Nabi Ishak. Karena lambat punya anak, Siti Sarah meminta kepada Siti Hajar untuk menjadi istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan alhamdulillah ternyata betul Nabi Ibrahim yang menginginkan punya anak dan akhirnya punya anak. Ketika Siti Hajar pun hamil, tiba-tiba Siti Sarah yang awalnya yang menganjurkan kepada Siti Hajar untuk bisa menikah dengan suaminya, timbul kecemburuan, iri hatinya timbul. Melihat Siti Hajar minta disayang. Satu ketika Nabi Ibrahim tidak ada di rumah, Siti Sarah mengambil belati untuk melukai Siti Hajar yang lagi hamil. Kata Siti Hajar, apa yang kau lakukan? Wahai Nabiullah, kita ini adalah istri Nabi. Kenapa engkau mau melukai aku? Apa yang terjadi? Saat itu Siti Sarah yang diselimuti dengan iri hati yang memuncak, dan atas kesadarannya Siti Sarah tiba-tiba dia lemparkan belati yang dipegangnya. Apa yang dilakukan Siti Hajar? Justru Siti Hajar mengambil tangan mulia Siti Sarah. Wahai Siti Sarah, saya tahu kau iri cemburu denganku. Ayo, lukai aku, tapi jangan sampai engkau melukai anak yang ada dalam kandunganku. Maka dilukailah telinga dari Siti Hajar sampai lobang dan berdarah. Cukupkan 2 lobang, cukupkan supaya irimu itu hilang. Maka dicukupkanlah 2 lubang. Melihat telinga dari Siti Hajar berdarah, Siti Sarah langsung menarik kalungnya, terus mengambil emas, lantas memasukkan di 2 lubang telinga Siti Hajar. Menjadilah hiasan yang namanya anting. Ketika pulang, Nabi Ibrahim, ya betapa cantiknya istriku, betapa cantiknya istriku. Kata Siti Hajar, ini adalah hiasan dari Siti Sarah yang memberikan aku hiasan emas di 2 lubang telingaku ini. Sejak saat itu Nabi Ibrahim berkata, semua umatku dari golongan perempuan saya perintahkan untuk melobani telinganya dan memberikan anting. Hasil dari iri hati inilah yang sampai sekarang kita lihat. Untuk menenggelamkan iri hatinya Siti Hajar, Siti Sarah kepada Siti Hajar, dibuatkanlah 2 lubang telinga dan dibuatkan anting di 2-nya. Semoga hikmah dari kisah ini, iri hati berubah jadi kebaikan. Amin. Berubah jadi sedekah. Amin. Menenggelamkan iri hati. Amin. Jadi kalau mau menenggelamkan iri hati, bersedekahlah kepada orang yang kita iri. Masya Allah. Hilanglah iri hati itu. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Ya Allah, mudah-mudahan kisah hikmah tadi bisa jadi pelajaran buat kita semua ya. Nah sekarang nih kita kasih kesempatan sama bintang tamu kita. Daripada nanti diminta-minta lagi, kalau gitu langsung aja deh. Saya kasih kesempatan kepada Baby Z. Baby Z mau nanya langsung, silakan Baby Z.
Boleh? Jadi begini. Ya. Udah diem, Baby Z. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dek, boleh Bibi nyanyi ya? Silakan. Iya, Pak Ustadz, Bibi mau nanya. Ini ada pasangan suami istri. Dan si istrinya ini setiap hari pingin banget rumahnya diperbaiki. Sedangkan suaminya itu tidak punya uang. Tapi maksud istri ini baik sih, karena pengen rumahnya kelihatan cantik. Terus bagaimana tuh menyikapi itu semua? Karena dia juga sebenarnya ini sama tetangganya yang rumahnya bagus. Habis Jadi dicat, dia apalagi dekat lebaran cantik, gini ya, gitu iya. ya. Aduh. Jadi tolong dong Pak, mau rumah yang kayak tetangga gitu gimana caranya? Nah itu bagaimana Ustadz? Tapi suaminya nggak punya duit, Nggak punya gimana duit, dong? iya. Istrinya suruh beli cat kali gitu pakai duitnya. Silakan Ustadz Maulana dijawab. Gini. Duitnya ada berapa? Nggak ada, belum. Nggak ada duit sama belum sekali. ada. Suruh kerja. Oh iya. Ya, jadi suruh kerja dulu. Ya, suruh kerja dulu. Malu jawabnya kan. Suruh. Ini lagi diomongin nggak punya duit. Ya. Tetangganya rumahnya udah dicat. Istrinya ngiri. Suaminya nggak punya duit. Bagaimana solusinya? Coba Ustadz Pindah ke Maulana. rumah tetangga. Pindah ke rumah tetangga yang udah dicat. Oh jangan. Silakan Ustadz. Makasih banyak. Solusi yang terbaik adalah lihat orang yang lebih rendah daripada diri kita. Lihatlah orang yang lebih miskin daripada diri kita, maka timbullah kesyukuran atas diri kita. Ketika engkau dikalahkan dengan duniawi, maka kalahkanlah dia dengan akhiratmu. Dan ketika kita melihat orang iri dalam artian ada kelebihannya, cari orang yang lebih miskin dari kita. Ini buat suami. Kalau ada istri berkata, Pak, itu sudah diganti mobilnya, itu sudah diganti pagarnya, sudah diganti catnya. Kata suami, itu sana, sudah diganti istrinya. Astagfirullahaladzim. Jadi, Tapi kan Pak Ustadz kadang ada orang yang suka iri itu untuk memotivasi. Kalau memotivasi dalam masalah itu namanya ada iri hati yang diperbolehkan. Iri hati dalam al-kebaikan, iri hati dalam kepandaian itu. Ibadah. Ilmu dan ibadah. Oh, dia aja bisa, masa saya enggak Iya, gitu. harus begitu. Sampai akhirnya sampai sekarang teman saya begitu terus. Siapa? Ini ngikut. Masya Allah. Ustaz kasih mau ditambahkan silakan. Ya inilah iri hati yang bisa mendatangkan mudorot. Ketika kita lihat rumah tetangga kita bagus, sementara rumah kita jelek, kita pengen rumah kita juga bagus kayak tetangga kita. Malam bisa mendorong suami yang tadinya kerja dia jujur, akhirnya jadi korupsi. Oh, astagfirullahaladzim. Ujung-ujungnya masuk KPK. Aduh, benar bahaya itu. Akhirnya ya enggak, rumahnya enggak jadi bagus, suami di penjara. Astagfirullahaladzim. Mungkin nih Cesar nih, Abu Cesar mau nambah. Kelihatannya dunia ini sementara dan akhirat selamanya. Bagaimana kita menyikapi dunia ini? Tanya Ustadz dah. Kirain mau jawab. Kirain dia mau jawab. Cesar yang ditanya, masa Ustadz lagi. Alhamdulillah dikasih pertanyaan. Saya salut sama Cesar. Kenapa Pak Ustadz? Jualannya siapa yang datang makan di rumahnya, dianunya dikasih gratis kalau hafal Quran. Masya Allah. Surah Al-Mulk dihafal gratis. Saya nyanyi rugi. Masya Allah. Ya. Oh, luar biasa. Terima kasih banyak nih buat para bintang tamu dan narasumber. Tepuk tangan lo dong buat jawaban. Terima kasih banyak Baby Z. Kalau gitu langsung aja yuk. Buat yang di rumah, yang di studio, yang sudah pegang Al-Qurannya sekarang langsung dibuka Al-Qurannya. Surah Al-Baqarah ayat 238 sampai dengan 239. Kalau gitu langsung kita masuk ke segmen. Yuk baca Al-Quran. Ustadz Syam, mohon izin waktunya untuk bisa tampil di depan. Makasih banyak. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita lanjutkan bacaan Al-Qur'an kita di surah Al-Baqarah. Sekarang kita sudah sampai di ayat 238. Bagi yang menggunakan Quran cetakan Madinah, ini bisa dibuka di halaman 39. Ayat 238, akhir daripada juz 2. Akhir-akhir tapi belum akhir. Halaman 39. Baik, awalan ayatnya hafidhu 'alas salawati. Hafidhu 'alas salawati. Ayat 238 hafidhu 'alas salawati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta.
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Setelah ini insya Allah kita akan lanjutkan kembali bacaan Al-Quran kita surah Al-Baqarah dari ayat 240 sampai dengan ayat 242. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di Islam itu indah. Kembali kita buka Al-Qur'an kita ayat 240 surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 240. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن فيما فعلن في أنفسهن من معروف فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين حقا
على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن وأهل سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شهر رمضان بصحة وعافية ورزق واسعة بتلاوة القرآن جماعة Alhamdulillah kita sudah baca ayat tadi sampai dengan ayat 242. Kalau kemarin di ayat 230-an itu sampai dengan ayat tadi membahas tentang talak. Panjang sekali surah Al-Baqarah membahas tentang talak. Namun tadi diselipkan di ayat 238 Allah sebutkan Hafidhu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salatmu. Salat yang disuruh jaga bu. Saking pentingnya yang namanya salat. Ada yang puasa tapi lupa salat, padahal sama-sama wajib. Ada yang salat tarawih rajin, tapi ternyata salat duhurnya ketinggalan, salat subuhnya ketinggalan. Ikutan sahur on the road teman-teman nih yang ada di rumah nih. Ikut sahur on the road ternyata tidak salat subuh. Ini bahaya. Padahal Allah sebutkan jagalah salatmu. Kemudian Allah menyebutkan banyak lagi kewajiban-kewajiban kepada kita. Kenapa orang penting untuk salat? Orang yang puasa lalu dia tidak sholat bagaikan orang yang ikut ujian lalu setelah dia tulis ujiannya jawabannya dia robek kertas ujiannya. Sama saja orang yang ikut ujian setelah ditulis jawabannya dia robek kembali, dia sobek kembali kertas ujiannya. Naudzubillahi min dzalik. Shadaqallahul azim. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan membaca Al-Quran kita tadi diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang kita mau kasih kesempatan lagi sama bintang tamu kita Baby Z. Ada yang mau ditanya lagi nih sama narasumber kita mumpung lagi di sini. Yuk. Ya, terima kasih. Pak Ustadz, Baby mau nanya nih. Baby punya teman. Kalau dilihat dari pekerjaannya dan ini kayaknya tuh Baby tuh lebih baik gitu ya. Tapi kenapa banyak orang yang sangat suka sama dia, lebih merasa dia tuh lebih dari segalanya gitu. Kenapa ya Ustadz ya? Kenapa ya seperti itu? Ya padahal? mungkin itu lebih baik daripada kamu, makanya kamu harus ikhlas. Enggak, maksudnya itu kenapa orang lebih suka ya, kerjaannya kita Baby harus tuh lebih bagus. ya itu itu kepedean buat itu. introspeksi aja harusnya. Dia Introspeksi kepedean. kenapa? Pak, yang tanya ini Pak. Tanya Pak Ustadz. Ini yang diceritain teman saya. Ya Enggak, enggak, masalahnya harus enggak, terima. maksudnya ini terlalu apa menyilang-nyilang gitu kamu. Menyilang-nyilang. Menyilang-nyilang. Menyelak kamu. Nggak menyelak, nggak boleh begitu. Iya, harus sopan, tata atur dengan cinta Tata dan atur damai dengan gitu. cinta dan damai tuh. Iya, Tata atur betul. dengan cinta dan damai harus. Ngerti apa kata dia? Iya, langsung aja. Ustadz Maulana mungkin Kayak dijawab gini-gini. Ustadz. Iya. Ketika orang memiliki kelebihan, manfaatkan kelebihan orang lain yang supaya kita juga bisa mendapatkan kelebihan dari dia. Contoh, ada tetangga kita punya mobil, maka manfaatkan mobil tetangga itu. Alhamdulillah tetangga saya punya mobil, berarti saya bisa numpang. Nah, Alhamdulillah tetangga saya punya banyak harta, berarti bisa dapat bagian darinya. Tetangga saya bikin acara kawinan, lumayan nggak masak hari ini. iya. Begitu, tidak usah kita tetangga beli kipas angin dia yang terputar. Tetangga beli pemanas dia kepanasan. Tetangga beli motor dia bunyi. Tetangga beli mobil dia naik ambulans. Tetangga naik haji dia dipanggil ilahi mati dia. Ini sebenarnya manfaatkan kelebihan yang didapat orang itu dengan caranya apa? Syukuri, ucapkan selamat ya. Ketika kita berkata selamat ya, berarti kita sudah menenggelamkan iri hati kita. Iya, walaupun dia tidak lebih baik dari kita gitu ya. Tidak ada masalah. Nggak ada Tidak masalah. Masing-masing orang punya kelebihan. Betul, betul. Tapi kalau tetangganya pelit, misalkan tadi manfaatkan tetangganya, Ya. misal punya mobil, Ya. saya mau ikut biar dapat tebengan. Ternyata tetangganya pelit. Taulah,
Orang yang punya mobil pasti bagus jalanan. Dia usahakan perbaiki rumahnya, dinding rumahnya. Rumah kita, ya jelas kita dapat dinding baru dari dinding tetangga kita. Ya, kita nggak bisa lewat di tembok gitu rumah kita. Rumah Enggak, orang. tetangganya Emang yang juga mau lewat dididik. rumah orang. Jadi Masa gitu. gimana Jadi sih? alhamdulillah pasti ada faedah yang kita dapat. Iya, betul. Sekalipun tetangga kita pelit, pasti kita dapat manfaatnya. Iya, Ustadz Kasih yang mau ditambahkan, silakan. Ya, kita iri hati berarti kita melihat orang lain punya kelebihan dan kita nggak punya kelebihan itu. Ya contohnya Akhi Cesar, kelebihan berat badan. Oh iya benar. Ya nggak usah kayak gitu juga kali. Maksudnya berbagilah dengan yang kekurangan. Jadi emosi gitu Oh, gimana gitu, sih? iya. Kan harus datang tuh balakal. Jannah. Dan kalau bisa, saya juga harus berbaik sangka. Berbagilah sama yang lebih kecil. Ustadz Syah maksudnya. Ya, jadi Bang Fadli, orang ketika dia terhinggapi iri hati, yang keluar dari mulut dia adalah celaan, hinaan, menjatuhkan orang. Gimana caranya? Yuk banyak-banyak doain orang yang dapat nikmat dari Allah. Karena Masya orang yang Allah. iri, Hebat ini orang bisa begini karena nih. orang iri itu adalah iradatu izalatin ni'mah anil akhirin. Jadi kita pengen orang lain itu nggak dapat nikmat. Misalkan dia tadi dapat jabatan, ini paling dapat jabatannya nyogok. Astagfirullah. Mulutnya langsung menjatuhkan. Gimana caranya? Buru-buru. Ya Allah, mudah-mudahan dia dikasih jabatan dan dia bisa amanah. Ketika melihat dia disayang, tadi kata Mbak Baby Z, kalau ini Baby Days Out nih. Mbak Baby Z. Baby Days Out bagus, Film terkenal. itu, film. Gue saya mendingan naik angkot ke pulang. Enggak, saya sakit hati Pak, puasa Pak ini Pak. Lagi puasa. Lagi Ini juga sama puasa. sahabat sakit hati Tahan aja. emosi. Jadi gitu Bang Fadli. Jadi caranya kita ya agar bagaimana kita bisa menghilangkan hasad Iya. dari diri kita, iri hati adalah mendoakan orang yang kita iriin. Masya Kalau dia Allah. lebih disayang, kita bilang ya Allah. Mungkin dia lebih disayang karena dia ikhlas, hatinya tulus. Oh kita juga kepengen kayak dia dan tulus hati kita. Oh Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Tuh luar biasa gitu ya baby ya. Jadi kita doain aja mudah-mudahan orang kalau Allah bilang ya Allah katanya gini nggak akan kasih ke orang itu kalau yang kita doain sebelum kitanya dikasih duluan sama Allah. Gitu kira-kira. Makasih banyak baby, mudah-mudahan bisa Sama-sama. jadi ibrah juga buat yang lainnya. Amin, Kalau ya gitu Allah. langsung aja kita masuk lagi kembali kepada tema kita hari ini nih. Berbicara tentang hal-hal apa yang harus dilakukan seorang istri jika suaminya mudah untuk iri hati ataupun sebaliknya nih. Langsung dijelaskan oleh Ustadz Maulana. Silakan Ustadz, tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Baiklah. Ternyata musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Dan musuh terbesar dalam keluarga kita adalah pasangan hidup kita. Kadangkala kita sudah jadi baik, sudah tahan. Tapi ternyata pasangan kita yang memiliki sifat iri hati. Contoh, ketika suami banyak banget iri hatinya. Ataupun istri banyak banget. Maka pasanganlah yang menjaga supaya pasangannya tidak terjerumus dalam iri hati berkepanjangan. Yang pertama yang dilakukan adalah menjaga sikap dan ucapannya. Jagalah sikap dan ucapannya. Orang bakalan tidak tahu kalau orang itu iri hati kalau dia tidak ucapkan kata-kata. Tapi kalau masih diam, pasti tidak ketahuan kalau dia lagi iri. Li, bantu dong. Aku tahu dia pasti dapat mobil itu karena dia ngutang sama yang lain. Itu tidak ada yang tahu karena cuma dalam hati. Ketika dia berucap ketahuanlah, maka jagalah ucapan dan sikapnya. Dia nggak ngucap tapi sikapnya. Kemudian apa lagi? Elakkan diri, kendalikan diri kita supaya tidak menampakkan iri hati itu. Wajar kalau ada iri hati. Namanya manusia itu kan makhluk sosial. Manusia itu berkembang, maju, dan berusaha untuk unggul. Memang begitu. Itu wajar. Tapi di sini harus dikendalikan. Kemudian sebaiknya suami dan istri harus berbicara dari hati ke hati. Nasihati, ingatkan, sadarkan. Kalau suami, nasihati. Kalau istri, ingatkan. Kalau dua-duanya saling menyadarkan. Karena mohon maaf, kadangkala hari ini yang hilap adalah istri. Besok ternyata istri lagi. Istri terus dong Pak Ustadz. Enggak juga. Istrinya ada berapa, Sat? Satu aja. Jadi kadang-kala seperti itu. Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan tips yang pertama dari sikap, jaga sikap dan ucapan, elakkan diri, tahan diri, bicara dari hati ke hati, kemudian usahakan, lakukan, yakni yang tadi disampaikan Ustaz Kasih tadi bagus, tepuk tangan dulu. Iya.
Padamkan iri hati itu dengan doakan. Dengan doakan. Mudah-mudahan, oh ingat ya, jangan pernah pelit mendoakan orang. Ketika engkau mendoakan orang, tidak akan Allah berikan kepada orang itu sebelum engkau dulu yang sendiri yang berdoa dapat. Makanya kalau orang sakit doakan, ya Allah sembuhkan dia. Supaya Allah justru memberikan kesembuhan dulu kepada diri kita, baru kepada orang yang kita doakan. Ibaratnya ada orang lagi pergi, mau kemana? Mau ke rumah teman saya. Bisa nggak? Kasihan banget dia tuh. Dia suka sekali kue yang kau bikin itu. Tidak mungkin dikasih kue orang yang dititip itu, orang yang dimintakan sebelum yang bawa itu makan dulu itu kue. Ya kalau begitu bawakan ya kue itu, tapi kau makan dulu itu kue. Berarti dia dulu yang nyicip. Makanya jangan pernah pelit-pelit dalam berdoa. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, ayo tanamkan, perbaiki diri kita, pembelajaran yang luar biasa. Dalam orang beribadah puasa, hilang itu namanya iri hati. Ada nggak orang cemburu dengan orang berpuasa? Lemes. Nggak ada. Apanya mau diri? Betul tidak? Tidak ada yang mau diri kepada orang yang berpuasa itu. Tidak ada tenggelam namanya iri hati. Apa yang mau dibanggakan dengan orang berpuasa? Betul tidak? Tidak kelihatan, tidak terlihat. Dan alhamdulillah ibadah yang paling mudah dilakukan orang miskin adalah puasa. Karena sudah terbiasa nggak makan. Ustaz kasih, mohon izin waktunya. Ya, kita harus banyak-banyak belajar dari mereka yang bisa mengontrol dirinya sehingga nggak iri hati. Sekarang kita mau tanya Bang Cesar. Bang Cesar, sekarang kan antum udah hijrah. Ya, di saat orang-orang ngejar popularitas, harta, dan antum bisa nahan diri nggak iri sama mereka. Itu gimana sih? Ya, kita hadapi dengan kata keep smile ya. Karena anak saya keep smile, jadi keep smile. Masya Allah. Ya maksudnya udah biarkan saja, biarkanlah air mengalir, biarkanlah angin mengembus. Tapi cintaku padamu tak akan sirna. Aduh aja taruh ya. Lihat, Bang Cesar selalu melihat orang yang di bawah dia. Memang itu yang diajarkan Rasulullah agar kita bisa memiliki hati yang bersih dan jauh dari iri hati. Rasul bersabda, "Unzuru man huwa asfala minkum wa la tanzuru man huwa fawqakum. Dzalika ajdar an tashkuru ni'matallah." Wahai umatku, kata Nabi, wahai sahabat-sahabatku, Rasulullah berbicara dari hati kepada kita sehingga nyampe ke hati kita untuk membersihkan hati kita. Kalau engkau mau bersyukur, engkau jauh dari sifat iri hati. Lihat orang yang ada di bawah kalian. Lihat mereka yang gak dapat nikmat di bawah kalian. Jangan lihat dunia itu orang yang ada di atas kalian. Sehingga kalian mampu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih mobil, alhamdulillah. Di saat banyak orang lain gak punya mobil, tapi orang yang punya mobil, dia harus bersyukur kepada Allah dan ngelihat orang yang di bawah dia. Alhamdulillah saya punya mobil, walaupun mobil saya tahun lama, tahun jebot, ya, yang AC-nya AC alam, angin cepoi-cepoi. No, lihat yang mereka punya motor, kalau hujan kehujanan, panas kepanasan, yang punya motor juga bersyukur. Lihat, alhamdulillah saya punya motor, bisa kemana-mana nggak capek. Ya, yang punya sepeda pun bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan mengucapkan alhamdulillah walaupun saya ngegoes capek-capek. Ada mereka yang nggak punya sepeda harus jalan kaki kemana-mana, pergi ke sekolah jalan kaki, pergi ke kantor, pergi ke ladang, pergi ke sawah. Yang punya kaki juga bilang alhamdulillah saya dikasih kaki. Lihat saudara-saudara saya masih banyak yang dia harus pakai tongkat, kakinya pincang. Maka yang kakinya pincang pun dia bicara sama Allah, alhamdulillah ya Allah, engkau kasih saya kaki pincang walaupun saya tertati-tati jalan, saya susah jalan. Masih banyak saudara saya yang engkau gak kasih kaki ya Allah. Alhamdulillah. Yang gak dikasih kaki atau kakinya lumpuh pun bilang alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur engkau gak kasih kaki. Seandainya saya dikasih kaki, bisa jadi saya ke tempat maksiat, bisa jadi ke tempat dosa, akhirnya saya pun masuk neraka. Na'udzubillahi min. Lihat, orang yang bersyukur ketika melihat dunia, dia lihat yang di bawah dia. Tapi kalau masalah akhirat, enggak. Masalah akhirat kita lihat yang di atas. Lihat saudara kita sodakoh 1 juta, kita pun bilang sama istri kita, wahai Yayang, gaji kita yang hari ini UMR 3 juta kita akan sedekahkan. Masa kita kalah sama tetangga kita?
Dia pengen ngebeli surga Allah dengan 1 juta. Nih kita akan sedekah dengan 3 juta. Kalau masalah akhirat harus lomba-lomba. Allah berfirman, fastabiqul khairat. Berlombalah kalian dalam kebaikan. Ketika lihat saf, ada yang kosong di depan, jangan kasih yang sebelah kanan. Maju, jangan. Kita duluan yang maju. Kenapa? Allah bersolawat buat saf awal. Insya Allah. Ya Allah. Seandainya ketahuan pahala berjamaah, pahala azan, itu orang akan bertengkar di masjid. Nggak bisa sholat. Gara-gara apa? Rebutan untuk berada di saf pertama, rebutan untuk berlomba untuk azan. Seandainya dilihat, makanya pahala itu disimpan, tidak diperlihatkan. Allahu Akbar, Masya Allah, Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Banyak sekali pelajaran kita bisa dapatkan dari pertemuan kita hari ini, dari tausiah yang disampaikan oleh para narasumber. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya dan dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak buat Baby Z, boleh sama-sama maju ke depan. Jigo boleh maju, Abu Keep Smile boleh maju ke depan. Masya Allah luar biasa. Terima kasih udah mampir ke sini. Terima kasih banyak juga buat jamaah dari Tangerang. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang ada di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam itu Indah. Jangan lupa ya, besok insya Allah kita akan kembali lagi di jam yang sama dan kita akan lanjutkan membaca suci Al-Quran kita. Akhirnya saya Fadli mundur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.